Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini video pas aku masih di kampung ya teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh buka-buka galeri, ternyata ada satu video yang terselip yang belum aku edit. Nah, kali ini langsung aja aku edit ya. Nah, di sini pagi-pagi seperti biasa teman-teman, aktivitasku aku awali dengan memasak di dapur. Tapi sebelum memasak, di sini aku mau cuci-cuci dulu piring dan gelas yang kotor ya teman-teman. Maklum kami ini KB ya. KB bukan keluarga berencana ya teman-teman, tapi kami ini keluarga besar. Ya ini sebetulnya aku tuh sebelum tidur tuh udah nyuci piring ya. Namanya aja keluarga besar ya, pasti ya ada yang pulang, ada yang minum, ada yang makan. Nah, ini kotor lagi. Nah, di sini aku cuci lagi ya teman-teman untuk piring dan gelasnya. Nah, jadi teman-teman di rumah jangan bosan ya liatin video aku yang aktivitasnya itu selalu berulang. Ya, seperti cuci piring ini selalu aku lakukan ya. Kenapa? Karena kan memang ini aktivitas yang wajib dan yang rutin ada di rumah ya teman-teman. Namanya orang hidup pasti ada yang makan, ada yang minum, jadinya ada juga yang kotor ya. Nah, yang ngotorinnya banyak, yang tukang cucinya satu orang ya. Beginilah ya teman-teman, kalau kita tuh jadi anak perempuan satu-satunya di dalam rumah. Nah, ini lanjut ya, udah selesai nyuci piring, aku langsung aja ya lap-lap di bagian wastafel, aku gosok-gosok ya teman-teman biar bersih gitu. Karena kan kalau mamaku di rumah sendiri susah ya buat bebersih itu, karena dia itu kan kalau untuk berdiri lama itu nggak kuat ya teman-teman, jadi pinggangnya itu bakalan terasa sakit dan juga sampai ke kaki. Makanya kadang kalau habis cuci piring mamaku tuh jarang ya buat gosok-gosok wastafel ini. Nah, mumpung aku ada di rumah, ya udah aku sekalian beberes ya teman-teman. Padahal ini pasti kampung itu sampai di rumah itu aku langsung berberes. Untung pas aku beberes aku dibantuin sama si Bang Raja ya. Di sana Bang Raja aku suruh bersihkan kamar mandi, bersihkan rumah, pokoknya full bersih-bersih gitu. Dan juga bersih WC tokonya mama aku ya teman-teman, karena kan udah lama ya rumah ditinggal, udah 6 bulan gitu. Walaupun ada adekku di rumah, tapi adekku tuh laki-laki ya teman, namanya juga laki-laki ya, kalau ditinggal rumah pasti nggak serapi kita yang perempuan. Nah, lanjut aja ya, ini sampahnya aku kumpul jadi satu, aku taruh di atas wastafel ini ya teman-teman, karena nanti biar sekalian aku buang gitu. Nah, di sini aku mau masak gulai kepiting ya. Kemarin kakakku datang ya, ada temannya yang jualan kepiting, terus kata abangku disuruh beli ke mama aku. Jadi abangku tuh cuma ngasih tahu ya kalau yang punya kepiting ini temannya, jadi mama aku beli ya teman-teman kepitingnya. Nah, kepitingnya nggak besar-besar sih, kecil-kecil, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini juga salah satu favoritnya anak-anak, gulai kepiting. Nah, kepitingnya lumayan untuk harganya, itu kemarin 3 kantong kalau nggak salah, temannya abangku tuh jual 50.000 ya. Nah, di sini memang kondisinya pada saat itu ikan lagi langka ya teman-teman, karena kondisi cuaca yang nggak mendukung ya, yang sering badai, yang sering hujan. Nah, lanjut di sini aku tuh ngupasin kentang. Nah, enaknya kalau di kampung aku tuh kalau kepiting ini segar-segar loh teman-teman, langsung dari nelayannya yang jual gitu. Karena kan rumah aku nih nggak jauh dari pinggiran pantai ya teman-teman. Apalagi kalau ombak besar, nah itu biasanya kepiting banyak yang nimbul loh teman-teman. Nah, di sini langsung aja ya aku ngupas-ngupasin kentang karena mau aku campur ya dengan kentang biar tambah enak ya untuk gulai kepitingnya, dan juga biar tambah banyak juga.
Nah, di sini aku mau ngambil dulu air karena kan kentang kalau pas dikupas nggak direndam pakai air nanti bakalan menghitam gitu ya teman-teman. Nah, tadi airnya udah aku tampung gitu ya. Nah, di belakang itu kelihatan mamaku lagi ngupas-ngupasin bumbunya, lagi bikinin bumbu. Nah, kelihatan dia duduk aja mamaku kalau bekerja ya, karena kan kalau berdiri lama memang nggak kuat ya untuk kakinya. Nah, tadi itu di kompor seperti biasa aku manasin nasi ya teman-teman, karena kan semalam masih banyak sisa nasi di Magicom, jadi aku panasin pagi ini untuk sarapan pagi anak-anak juga sekalian ya. Nah, aku tuh seperti biasa walaupun di kampung, walaupun di rantau, aku pasti pagi-pagi itu udah masak ya teman-teman, karena kebiasaan anak-anakku tuh pagi-pagi kalau libur itu sarapan mereka ya teman-teman. Jadi kepikiran daripada kita beli lontong kita tuh rame, lebih baik masak sendiri dan lebih hemat juga ya. Kalau beli lontong kan lumayan teman-teman, aku aja udah 5 tambah lagi adik-adikku tambah lagi mamaku. Jadi kalau untuk lontong aja sepagi itu pengeluaran bisa 100.000. Nah, mending duit 100.000 itu dibuat untuk masak ya teman-teman, bisa tahan dari pagi dan juga cukup untuk makan malam. Nah, ini lanjut ya, perbumbuannya aku blender aja itu semua bumbu seperti biasa, bumbu dasar bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai rawit gak ketinggalan ya. Karena menurut aku kalau kita masak gulai itu dikasih cabai rawit, gulai kita itu rasanya beda loh teman-teman, enak dan juga wangi. Nah, itu menurut aku ya, tapi aku nggak tahu ya kalau versi teman-teman. Nah, itu ada daunannya, aku udah masukkan, ada serai, ada laos yang digeprek. Di sini aku mau ngambil dulu daun jeruk ya teman-teman untuk daun-daunannya. Nah, enaknya di kampung seperti ini ya teman-teman. Daun jeruknya petik dari pohon jadi fresh dan wangi juga. Nah, karena mamaku masih ada sisa tanah di belakang rumah, itu dibuat nanam-nanam ya. Biasanya mamaku juga tanamin cabai loh teman-teman, tapi kemarin itu pas mamaku pergi nggak diurus sama adekku, jadinya mati untuk tanamannya. Dan di situ juga ada pohon nangka loh teman-teman, kemarin yang ada videonya Abang Raja ngutipin biji nangka yang udah jatuh dari pohonnya. Nah, ini lanjut ya, aku langsung masukin aja itu untuk santannya dan perbumbuannya, langsung aku masukkan untuk kentangnya. Nah, di situ aku udah tambahkan si cabai merah giling juga ya teman-teman. Nah, itu nanti aku mau tambahkan juga putih telur yang udah direbus gitu. Kemarin itu aku minta dari kakak sepupu aku yang jualan teh telur gitu, jadi kan putihnya itu dikumpulkan teman-teman. Nah, di situ aku minta ya, ini udah aku rebus ya teman-teman, jadi persis kayak tahu gitu. Kemarin tuh aku minta untuk adik Rafiq ya teman-teman, karena kan adik Rafiq itu kalau makan telur suka putihnya ya. Nah, makanya di situ aku minta karena dia banyak jadinya juga, nggak mungkin kan adik Rafiq tuh ngabiskan sendiri. Nah, di sini sekalian aja aku campurin ke gulai tadi. Nah, di sini aku potong-potong dulu ya. Nah, kelihatan itu baru aku angkat tadi dari rebusannya, masih hangat gitu ya teman-teman. Untuk putih telurnya nampak masih berasap-asap gitu ya. Nah, putih telur ini juga bagus ya proteinnya. Pokoknya masakannya kali ini betul-betul masakan sederhana banget kalau menurut aku, tapi ini salah satu menu favorit anak-anak aku. Kalau udah yang namanya kepiting itu pasti orang rumah pada suka semua, kecuali si Abang Raja ya. Abang Raja tuh bukan nggak suka loh dengan kepiting, cuma katanya kalau udah makan kepiting ini ribet. Iya, ribet karena kan tulang gitu ya teman-teman, jadi susah buat diambilin isinya, apalagi kepitingnya itu kecil-kecil, jadi isinya itu nggak ada yang pastinya itu paling diisap-isap aja ya untuk kepitingnya. Nah, tapi kepiting ini karena dia masih baru keluar dari
laut gitu ya teman-teman, jadi dia masih fresh gitu, jadi rasanya itu lebih manis ya walaupun dia itu kecil-kecil. Nah lanjut ya, aku masukin untuk telur tadi, pokoknya putih telur yang udah aku rebus tadi aku masukin semua juga ya teman-teman. Nah kelihatan hasilnya banyak, satu wajan besar ya, seperti aku bilang tadi ya, karena kami ini KB ya, keluarga besar gitu. Pokoknya kalau udah ngumpul di rumah semua, ramenya itu minta ampun ya teman-teman. Nah ini aku aja beranak udah banyak ya, ditambah lagi dengan adik-adik aku yang lain ya teman-teman. Dan ponakan aku juga, kalau aku di rumah dia sering main ke rumah ya. Walaupun aku nggak ada di rumah sih, dia juga sering main ke rumah. Tapi kalau ada aku pasti dia betah banget di rumah ya teman-teman. Nah ini gulainya udah matang, langsung di sini aku berberes ya teman-teman. Nah di situ aku beresin tudung saji, ikan semalam itu aku buangin ya yang udah basi gitu, sambil aku lap-lap juga ya untuk mejanya. Nah pokoknya kalau ngonten di dapur mamaku nih puas banget ngambil angle-nya, karena dapur mamaku lumayan besar ya teman-teman. Nah lanjut juga ya, ini aku pas lagi masak tadi gasnya habis gitu ya teman-teman, karena aku tuh mau goreng kerupuk gitu ya. Jadi tadi tuh aku sempat juga beli gas ke rumah saudaranya mama, adik sepupunya mama gitu. Nah di situ aku tadi lumayan lama juga cerita-cerita sama tanteku itu ya teman-teman. Makanya ini aku masaknya itu kelarnya itu udah siang, karena tadi kelamaan aku duduk cerita-cerita sama tanteku. Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, perkenalkan ya, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4 ya teman-teman. Nah di sini aku share kegiatan keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Jadi bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu supportnya ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Dan semoga ya video aku ini bisa bermanfaat, memotivasi, dan menghibur teman-teman semua. Lanjut ya, seperti biasa aku goreng kerupuk opak ya. Ini kerupuk favoritnya bapaknya aku ya teman-teman, kerupuk opak. Nah kemarin pas di pasar mamaku beli itu ya, makanya langsung aja sekalian aku goreng buat makan nasi gitu ya teman-teman. Entah nggak tahu kenapa orang rumah ini kalau makan nasi suka banget ditambahin kerupuk. Sebetulnya nggak bagus ya buat kesehatan, tapi udah kebiasaan bagi bapakku terutama ya teman-teman, makan tuh wajib banget ada kerupuk. Katanya kalau nggak ada kerupuk itu makannya itu nggak rame, nggak meriah katanya. Nah ini ya aku udah selesai aja gorengin kerupuk opaknya. Ini aku goreng satu ikat gitu ya, kalau nggak salah isinya satu ikat itu sekitaran 50 biji gitu loh teman-teman. Nah di situ aku dapatnya satu toples besar. Nah lanjut nih videonya dilanjut di malam hari ya. Adekku tuh beli durian banyak banget, tapi tahu apa ke teman-teman, itu durian isinya zong semua, hambarnya minta ampun loh teman-teman. Jadi adekku tuh beli durian itu kayak terkecoh gitu loh teman-teman. Biasanya adekku tuh kalau beli durian itu paling pintar buat milih-milih ya, tapi kali ini nggak tahu kenapa isinya zong. Nah kelihatan itu isinya itu putih, nggak enak banget, padahal di situ mamaku udah masak ketan ya. Ini ketan durian. Assalamualaikum, see you next video.